Optimalisasi Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat masih menjadi program unggulan dua pasangan calon bupati, wakil bupati yang bersaing di Pilkada Jawa Barat. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang saling beradu strategi dan program untuk meyakinkan warga di Pilkada 2024. Kedua pasangan calon tersebut adalah Asep Jamhuri yang menggandeng Gina Fadiaswara serta Aib Saipullah yang berpasangan dengan Mas Lani. Asep Jamhuri pernah menjabat sebagai sekretaris daerah yang berpasangan dengan Gina Fadiaswara yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Sementara Aib Saipullah merupakan petahana menggandeng Mas Lani yang merupakan pensiunan polisi. Meskipun strategi dalam memikat hati calon pemilih berbeda-beda, namun ada satu benang merah terkait program yang digaungkan selama masa kampanye, yakni memperkuat label Karawang sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Barat. Akademisi Universitas Singapura Bangsa Karawang Eka Yusuf menilai pentingnya para paslon menawarkan program berdasarkan kebutuhan masyarakat Karawang yang mayoritas merupakan berprofesi sebagai petani. Sebetulnya kan kita harus lihat dulu sebetulnya kebutuhan dan juga profesi mayoritas masyarakat Karawang. Kebutuhan dan mayoritas masyarakat Karawang itu pertama adanya di unsur geografis, mereka itu sebagai para petani ya, petani, kemudian juga sebagian besar adalah karyawan karena juga banyak pabrik kawasan industri di Karawang. Kemudian dari sisi pertanian tadi karena mayoritas para petani itu membutuhkan pertama pupuk yang murah, yang gampang begitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya pemerintah memperhatikan tingkat produktivitas pertanian itu sehingga bisa meningkat dan juga hasilnya memuaskan dan juga harga jual dari komoditas pertanian ini bisa diandalkan. Itu sebetulnya gitu ya. Calon Bupati Karawang nomor urut 1 Asep Jamhuri mengungkapkan salah satu program prioritasnya yaitu di bidang pertanian. Untuk mewujudkan hal itu, program ketersediaan pupuk, stabilitas harga gabah, menciptakan Bank Tani, mendorong Karawang Food Estate Station, hingga menjadikan Karawang sebagai pusat pertanian buah terus dikembangkan selama masa kampanye Pilkada 2024. Kita nanti ke depan bagaimana masyarakat petani tidak kurang pupuk, tidak kurang air, dan kita juga bagaimana nanti ada Bank Tani ya, bahkan Karawang Food Estate Station kita akan buat juga. Itu sudah persiapan dan termasuk kita sudah memulai sekarang pada masa kampanye sudah memulai juga untuk menyiapkan Karawang nanti jadi pusat juga pertanian buah. Jadi 1 juta pohon buah-buahan kita tanam di masyarakat. Ini udah mulai prosesnya, walaupun belum tapi sudah mulai. Dan termasuk nanti pertanian ini khusus padi Karawang kan masih lumbung padi Jawa Barat bahkan nasional. Kita juga ingin nanti pasca panennya tidak hanya pada saat pengolahan tanam sebelum panen, tapi pasca panen juga harga gabah tidak turun, tidak anjlok. Sedangkan beras mahal, gabah turun. Nah, ini juga kita akan evaluasi dengan Bank Tani dan Karawang Food Estate Station. Penguatan Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat juga didorong oleh paslon nomor urut 2 Aib Saipullah dan Mas Lani. Sebagai incumbent, pasangan calon ini menggaungkan keberlanjutan atas capaian positif selama ini. Calon Bupati Karawang Aib Saipullah menilai status Karawang sebagai lumbung padi di Jawa Barat tidak akan sulit untuk mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah program disiapkan untuk kesejahteraan petani, salah satunya menyiapkan asuransi bagi petani, sehingga Karawang sebagai daerah yang dikenal sebagai lumbung padi tidak ditinggalkan dan banyak bermunculan petani milenial.
Ya, saya sebagai incumbent hari ini tinggal hanya meneruskan saja. Nah, bagaimana hari ini juga Pak Presiden menyampaikan bahwa swasembada pangan. Kabupaten Karawang ini adalah kota lumbung padi. Nah, tentunya saya sebagai Bupati memberikan, alhamdulillah, tahun 2024 kami memberikan AUTP, asuransi para petani ini baru 40.000 hektar sawah. Nah, tentunya di anggaran ke depan justru kami ingin lebih luas lagi. Nah, ini juga salah satunya. Nah, terus kedua juga relaksasi terhadap para petani. Nah, tentunya juga tadi Karawang ini adalah kota lumbung padi di mana para petani di Kabupaten Karawang, saya alhamdulillah kita berikan bebas PBB selama memiliki 1 kakak, ini 3 hektar sawah, tapi di bawah NJOP-nya 74.000 ke bawah. Ini adalah salah satu alhamdulillah, karena kami harus betul-betul mengupayakan bahwa tentunya jangan sampai Kabupaten Karawang kota lumbung padi tentunya ditinggalkan. Nah, karena kami berharap mudah-mudahan bahwa ada penerus petani-petani milenial, jadi bahwa tentunya bukan hanya sampai di bapaknya saja, di orang tuanya saja. Adu strategi dan program dari kontestan Pilbub Karawang 2024 semakin menarik. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karawang berharap kedua paslon dan tim pemenangan yang berkontestasi bisa saling menjaga kondusivitas selama masa kampanye dan pasca pencoblosan, sehingga tidak menciptakan isu yang mengganggu keamanan sosial. Ya, tentunya untuk baik pasangan calon maupun tim kampanyenya dan tim pemenangannya, tentunya supaya bisa saling menjaga kondusivitas gitu kan, tidak menimbulkan isu-isu yang membuat tadi gangguan ketertiban dan keamanan gitu, supaya kita semua sama-sama menciptakan pilkada di Karawang ini yang tadi sesuai dengan tagline yang KPU Karawang buat, ciptakan pilkada aman, rakyat gembira. Dengan masa kampanye yang pendek, KPU Karawang juga mengingatkan para calon kepala daerah untuk lebih mengedepankan politik berbasis gagasan dan program yang berkualitas. Masing-masing kandidat harus menjauhi kampanye yang tidak mendidik dan berbasis kebencian antar kelompok. Selain itu, KPU menekankan pentingnya dialog antara calon dan masyarakat untuk menghindari praktik jual beli suara atau kampanye jahat yang memecah belah.